Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia. Mudah-mudahan pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran PPKN, dan sementara kita akan melanjutkan pembahasan PPKN di minggu kemarin tentang proses kewarganegaraan atau asas kewarganegaraan, yang mana pada waktu itu kita membahas tentang asas ius soli, ius sanguinis, kemudian asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda. Pada hari ini kita akan membahas tentang pewarganegaraan dan stelsel kewarganegaraan. Ada dua stelsel kewarganegaraan, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu stelsel yang menyatakan bahwa seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara, calon warga negara itu secara aktif mengajukan permohonan kepada negara yang diinginkannya. Sedangkan stelsel pasif adalah stelsel di mana calon warga negara itu bisa menjadi warga negara karena diminta oleh negara yang menginginkan si calon warga negara itu menjadi warga negaranya. Artinya yang aktif negara yang menginginkan calon warga negara itu karena warga negara itu memiliki banyak sekali jasa kepada negara tersebut, sehingga dimohon oleh negara. Kemarin sudah dibahas bahwa calon warga negara yang menginginkan masuk menjadi warga negara suatu negara karena dimohon oleh negara, itu biasanya akan muncul dua hak, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi itu hak untuk memilih, oke, saya mau menjadi warga negara saudara. Nah, itu berarti hak opsi. Hak untuk tidak menolak, atau karena dia memang memilih ingin menjadi warga negara yang dimintanya oleh negara tersebut. Sedangkan hak repudiasi itu hak untuk menolak menjadi warga negara oleh negara yang memintanya itu. Kemudian naturalisasi atau pewarganegaraan, seseorang yang ingin menjadi warga negara suatu negara, khususnya orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, itu harus melalui proses pewarganegaraan atau proses naturalisasi, yaitu permohonan warga negara asing untuk menjadi warga negara di negara Indonesia atau di suatu negara. Syaratnya apa saja untuk menjadi warga negara di suatu negara, khususnya di Indonesia? Yaitu pertama, memiliki usia atau sudah berusia 18 tahun. Jadi warga negara asing itu sudah berumur 18 tahun, kemudian pernah bertempat tinggal di Indonesia, yaitu kurang lebih antara 5 tahun berturut-turut. Artinya tinggal di Indonesia terus-terusan, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima, terus di Indonesia. Jadi 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Misalnya 2 tahun di Indonesia, 1 tahun di negara dirinya, kemudian 2 tahun di sini lagi, sampai 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau orang yang sakit jiwa otomatis ditolak oleh Indonesia, karena harus sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, dan mengakui Pancasila serta UUD 45 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman atau pidana oleh negara Indonesia, atau negara, mungkin katakanlah negara yang asalnya dia. Yang jelas untuk Indonesia akan menolak bila seseorang itu pernah dipenjara, apalagi di negara Republik Indonesia. Orang asing loh. Kemudian
Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, otomatis kewarganegaraan lain harus dihapus. Tidak boleh ganda atau double atau rangkap atau bipatrim, tidak boleh. Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Kemudian mempunyai pekerjaan tetap. Jadi orang asing yang nganggur tidak bisa menjadi warga negara Indonesia, nanti akan bagaimana hidupnya. Kemudian membayar uang ke kas negara. Nah ini proses naturalisasi biasa. Usia 18 tahun, ya kan, pernah tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian bisa berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila UUD 45 sebagai konstitusi negara, tidak sedang dipidana penjara atau pernah dijatuhi hukuman oleh negara, kan, tidak boleh menerima kewarganegaraan lain setelah menjadi warga negara Indonesia, kemudian mempunyai pekerjaan tetap, ya, pekerjaan tetap, kemudian membayar ke kas negara. Ini proses naturalisasi biasa. Sedangkan naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia. Contoh kasus di sini adalah Pran Magnus-Suseno. Kalau tidak salah, beliau adalah warga negara Jerman, kemudian diminta oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka Pran Magnus-Suseno akhirnya secara hak opsi dia memilih menjadi warga negara Indonesia, sekalipun asalnya dia dari warga negara Jerman. Kalian boleh lihat di Google atau di YouTube atau dimanapun informasi itu, kemudian nanti bisa dipelajari sendiri tentang Pran Magnus-Suseno. Jadi naturalisasi istimewa karena memang warga negara asing atau calon warga negara itu memang memiliki jasa kepada negara Republik Indonesia. Itu proses pewarganegaraan atau yang disebut dengan naturalisasi, yaitu proses permohonan menjadi warga negara Republik Indonesia atau menjadi warga negara di suatu negara manapun di dunia. Berikutnya akan langsung saja, yaitu sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan. Apa yang menyebabkan seseorang memiliki atau terjadi kehilangan kewarganegaraan? Yang pertama, orang tersebut memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi memang warga negara Indonesia meminta atas kemauannya sendiri untuk menjadi warga negara asing dan otomatis menghapus kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, tidak melepaskan kewarganegaraan lain, otomatis dari Indonesia akan dicoret karena Indonesia tidak menggunakan kewarganegaraan ganda atau double atau dua kewarganegaraan. Kemudian dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Ya, dengan ketentuan anak tersebut telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Kemudian masuk ke dalam dinas tentara negara asing. Jadi masuk menjadi tentara negara asing itu akan kehilangan kewarganegaraan. Contoh kasus adalah putranya vokalis Rif, yaitu Bapak Andi Rif, ya, dari Bandung. Akhirnya putranya menjadi warga negara Amerika dan menjadi tentara Amerika. Itu otomatis akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian masuk menjadi pegawai negara asing di negara asing, ya kan? Kemudian mengangkat sumpah dan janji setia kepada negara asing. Nah ini, turut serta dalam pemilu negara asing, mempunyai paspor dan visa negara asing. Ini, maka kalau orang memiliki paspor dan visa negara asing, padahal warga negara tersebut adalah warga negara Indonesia, bisa kehilangan kewarganegaraan. Kemudian bertempat tinggal di luar negeri berturut-turut bahkan melebihi dari 5 tahun, tidak lapor ke Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatik negara kita yang ada di luar negeri. Nah ini bisa kehilangan kewarganegaraan. Maka warga negara Indonesia yang berdagang sampai kebablasan di negara lain tidak lapor ke kantor kedutaan bahwa dia sudah melebihi kapasitas paspor dan visa, sudah melebihi kapasitas izin tinggal berturut-turut selama 5 tahun, maka bisa terjadi, bisa dicoret dari kewarganegaraan Indonesia karena sudah lebih dari 5 tahun tinggal di negara orang atau negara asing. Ini sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan. Maka oleh karena itu disarankan kalau memang masih cinta terhadap negara Indonesia untuk tidak melanggar aturan-aturan tentang kewarganegaraan baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.
warga negara kita yang ada di luar negeri. Misalnya sebagai TKW, bekerja di misalnya di negara Arab Saudi yang kontrak waktunya adalah 2 tahun, di Brunei 2 tahun, misalnya di Korea Selatan 2 tahun, maka setelah itu apakah mau diperpanjang, maka dia harus ngurus lagi paspor visanya, izin tinggalnya, kontraknya selama 2 tahun kembali. Kalau tidak diizin, maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja kedua kali atau ketiga kali, sehingga harus diurus. Demikian antara proses kewarganegaraan disebut naturalisasi, yaitu permohonan seseorang atau warga negara asing yang ingin menjadi warga negara di suatu negara. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk tetap belajar, karena PPKN ini lebih kaitannya dengan politik, hukum, sosial, bahkan segala macam. PPKN ini lebih kompleks, lebih dibahas kalau secara detail akan lebih indah, karena banyak sekali materi-materi bukan hanya ke PPKN saja, tapi di luar PPKN seperti politik, sosial, budaya, sejarah, agama bahkan bisa masuk ke dalam ranah ini, walaupun tidak membahas tentang ibadahnya. Tapi nilai-nilai keagamaan yang ada bisa terjadi relevansi dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, anak-anakku di kelas 10, sekali lagi tetap belajar semangat, sekalipun kita masih di posisi PPKM di bulan September ini. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita akan terbebas dari COVID-19. Kemudian karena ini masih di suasana PPKM, kalian tetap diharapkan untuk bisa menjaga kesehatan dengan melalui protokol kesehatan. Jangan mengabaikan, karena itu memang penting demi kesehatan kita bersama dan bahkan untuk kesehatan orang lain juga. Kesadaran pribadi akan membawakan kepada kesadaran orang lain juga, sehingga kewajiban pribadi harus tahu juga hak orang lain. Hak sendiri, hak orang lain adalah bersama dan harmonis. Oleh karena itu, kita, kalian, dan saya sebagai guru, sebagai murid, sebagai masyarakat, mari bersama-sama mendukung program pemerintah untuk prokes, untuk tetap menjaga jarak, untuk segala macam yang berkaitan dengan masalah COVID-19 ini. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, maka kalian bisa komen di YouTube ini atau langsung kepada Pak Mabang melalui grup pembelajaran PPKN ataupun yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.